Perhatian, perhatian, mari kita tonton spoiler keren dulu. Langsung saja ke pembahasannya, check it out. 5 fakta Franky yang Eiichiro Oda ungkap, yang kemungkinan memiliki kekuatan yang dahsyat, dan karakter yang seringkali diremehkan ternyata tak terduga. Langsung saja ke ceritanya, Franky merupakan cyborg yang punya kekuatan luar biasa. Bahkan menurut Oda Sensei, dia memiliki senjata rahasia yang mematikan di gudang senjatanya. Franky jelas merupakan karakter yang kuat tetapi masih sangat diremehkan. Ada beberapa momen di mana dia telah membuktikan dirinya lebih dari itu. Penggemar One Piece seringkali lebih fokus menonton monster trio atau karakter kuat lainnya dengan skill haki yang lebih unggul, walaupun tidak semua penggemar One Piece seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Dengan kekuatan yang luar biasa dan kemampuan yang tak tertandingi di bagian membuat kapal dan memperkuat cyborg, karakter ini akhirnya menjadi sorotan, karena ini melebihi karakter luar biasa lainnya yang tidak memiliki kemampuan haki atau buah iblis. Franky adalah pembuat kapal dari bajak laut topi jerami. Dia adalah salah satu karakter topi jerami yang termasuk paling sering diremehkan. Meski tidak memiliki kemampuan buah iblis atau haki, Franky jauh dari kata lemah. Dia adalah cyborg dengan beberapa bahan peledak mematikan yang digunakan sebagai senjatanya. Selama 2 tahun topi jerami dipisahkan, dia mempelajari semua yang dia bisa tentang teknologi dan menggunakannya untuk krunya. Meskipun Franky jelas tidak sebanding dengan Luffy, Zoro dan yang lainnya, tetapi dia jelas merupakan petarung yang kuat. Sebuah pencapaian Franky juga pernah mengalahkan satu dari beberapa topi Roppo, anak buah Kaido. Selain itu, Franky adalah pembuat kapal terbaik di era saat ini dan belajar langsung di bawah asuhan Tom, seorang pembuat kapal yang terkenal membuat kapal legendaris Raja Bajak Laut. Yang lebih gilanya lagi, walaupun itu baru kemungkinan menurut Mimin, tapi banyaknya kemungkinan besar, kapal Tosan Suni akan lebih berbahaya lagi, mengingat hanya Franky lah yang mempunyai blueprint dari senjata kuno Pluton. Bahkan Franky juga sudah menghafalnya. Yang lebih the bestnya lagi, dari seorang cyborg, Franky meyakini bahwa Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Pencapaian 1. Franky memproklamirkan Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dalam kru bajak laut topi jerami memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kapten mereka pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Begitu pula Franky. Eiichiro Oda selalu menjadikan momen proklamasi ini spesial bagi penggemar One Piece. Meskipun Luffy secara praktis memaksanya untuk bergabung dengan kru, kepercayaan Franky padanya tidak dapat disangkal. Beda ceritanya dengan Roronoa Zoro. Dia menunjukkan kesetiaannya sepenuhnya kepada Luffy. Begitu juga cyborg Franky. Namun, di alur Wano, Franky dengan bangga menyatakan bahwa Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut di masa depan. Ini mungkin salah satu adegannya yang paling ikonik, pada waktu melawan Raja Binatang Buas, bawahan Kaido. Itu tidak cukup untuk topi jerami dan sekutu mereka. Yonko menakutkan lainnya bergabung dengan Kaido dan melanjutkan untuk mengalahkan bajak laut Mugiwara. Saat Nami dan Franky bertemu dengan Big Mom, yang jelas bukan tandingan mereka, navigator menyarankan untuk kabur. Namun, Franky menolak untuk melakukannya, mengatakan dia hanya seorang Yonko dan keyakinan Franky dia tidak cocok melawan Luffy. Dan kita harus melawannya, karena untuk menjadikan Luffy Raja Bajak Laut masa depan. Franky kemudian meluncurkan sinar radikal yang kuat ke Yonko yang terlalu besar. 2. Peran besar Franky. Franky menghancurkan pabrik Smile sendiri. Tidak mudah bagi kelompok yang tidak konvensional seperti topi jerami untuk menindaklanjuti dengan rencana yang disusun dengan baik demi sebuah misi. Namun, cukup mengejutkan meskipun mereka kehilangan jejak rencana Law sesekali. Hasilnya selalu menjadi yang terbaik. Law telah merencanakan untuk menghancurkan pabrik Smile dan langsung menargetkan Doflamingo untuk membalas dendam terhadap kematian Don Quixote, Rocinante dan Warlord. Karena kekacauan yang diciptakan oleh topi jerami, rencana itu gagal. Tetapi Franky berhasil melakukannya. Dia memberikan cukup waktu kepada anggota krunya untuk membebaskan orang yang diperbudak di pabrik mainan, dengan membuat gangguan di pabrik mainan. Karena Franky memiliki kekuatan yang sangat mencolok, serangannya terhadap pabrik menjadi perhatian 3 eksekutif keluarga Doflamingo yang kuat. Meskipun ada kemungkinan berada pada kerugian yang jelas dalam hal kekuatan dan jumlah, Franky menang melalui itu dan berhasil membantu membebaskan budak Tontata yang terjebak di Smile. 3. Franky membela Sunny Alone di Pang Hazard. Setelah Franky dapat membebaskan dirinya dan teman-temannya dari penjara Caesar, dia pergi mencari Tau Satsuni.
Namun, saat Cyborg itu sedang mencari beberapa alat untuk memperbaiki kerusakan dalam mahakaryanya, dia kebetulan melihat dua eksekutif Doflamingo, Buffalo dan Baby Five yang dikirim oleh Doflamingo untuk mengambil Caesar Clown serta menghancurkan Tousatsuni. Ternyata Franky datang untuk memeriksa kapal, jika tidak, kapal kesayangannya akan hancur berkeping-keping. Para penyusup bukanlah tandingan Jenderal Franky, yang bahkan tidak tergores meskipun bertarung 2 lawan 1. Franky tidak hanya mampu menyelamatkan kapal dari kehancuran, tetapi dia juga mencegah mereka mengambil Caesar, satu-satunya pengaruh yang dimiliki topi jerami terhadap Doflamingo. Begitu Luffy dan kelompoknya menyusulnya, Law memenggal kedua kepala mereka menggunakan kekuatannya, dan mengirim mereka ke Doflamingo sebagai peringatan. 4. Franky melindungi Nico Robin di Enies Lobby. Tindakan melindungi seseorang dengan membahayakan diri sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Dalam alur Enies Lobby, Franky masih merupakan karakter yang cukup baru dan bahkan dianggap sebagai antagonis kecil karena mencuri uang topi jerami dan mengalahkan Usopp. Namun, begitu dia memutuskan untuk bertarung bersama Luffy dan yang lainnya, pemirsa dapat melihat sisi dari dirinya yang benar-benar baru. Saat Luffy masih bertarung melawan Lucci, Franky terus maju untuk mencegah Spandam membawa Nico Robin melewati gerbang keadilan. Nico Robin nyaris lolos dari cengkeraman Spandam, dan melarikan diri sepenuhnya tanpa pertahanan saat diborgol oleh prisma batu laut. Spandam memerintahkan marinir untuk menembaknya, dan saat para penggemar berpikir bahwa Nico Robin akan terkena serangan mematikan, Franky menggunakan tubuhnya sebagai tameng untuk melindunginya. Dia membantunya membuka borgolnya dan memastikan untuk memberitahu yang lain bahwa dia telah diselamatkan. Franky vs Senor Pink. Pertarungan Franky melawan Senor Pink adalah pertarungan 1 lawan 1 yang paling ikonik sejauh ini. Pertarungannya panjang dan Cyborg itu jelas tidak diuntungkan melawan kemampuan buah iblis Senor. Ketika Franky berada di pabrik Smile, berusaha membebaskan keluarga Tontata dari perbudakan, Senor siap mempertahankan pabrik dengan sekuat tenaga. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan hebat antara teknologi dan buah iblis. Penggemar juga jadi belajar lebih banyak tentang masa lalu Senor selama pertarungan ini. Meskipun mereka adalah musuh, mereka berdua menghormati kekuatan lawan mereka. Akhirnya, Franky mengalahkan sang eksekutif sambil mengakui kekuatannya. Kemenangannya memastikan kehancuran pabrik, dan dia mampu menyelamatkan orang-orang. Dengan begitu banyak yang terjadi pada saat yang sama, penggemar tidak terlalu memikirkan pertarungannya dengan Senor Pink. Namun, ini adalah kemenangan resmi pertama Franky dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan lawan yang kuat dan oleh karena itu pantas mendapat banyak pengakuan, dan kemenang kedua saat di Wano, saat Franky mengalahkan satu dari beberapa topi Roppo, anak buah Kaido. Ya, begitulah rangkuman cerita dan teori yang bisa kami rangkumkan. Mohon maaf jika ada penempatan kata yang kurang tepat, atau jika ada rangkuman cerita yang kurang sesuai.